tabir, pengaturan umum, pengaturan audio, pengaturan buku tamu, dan pengaturan SMS gateway. Di menu administrasi ini kita bisa mengganti nama perpustakaan, logo, dan memilih jenis perpustakaan. Yang pertama kita masuk di menu pengaturan umum. Setelah itu masuk pada menu nama perpustakaan. Di sini kita bisa merubah nama perpustakaannya. Untuk mengganti nama perpustakaannya, kita bisa merubah isi data dalam meluas nama perpustakaan. Dan pada menu jenis perpustakaan ada beberapa pilihan. Di situ ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah. Kita bisa memilih perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu untuk mengganti logo perpustakaannya, kita bisa klik di browser dan pilih gambar yang sesuai dengan perpustakaan tersebut. Setelah muncul gambar logo yang baru, maka klik tombol unggah. Setelah itu untuk mengganti gambar prop surat, seperti untuk mengganti gambar prop surat, klik tombol pilih file di luas gambar prop. Jadi kita bisa memilih gambar yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah muncul gambar prop yang baru, maka klik tombol unggah sehingga gambar prop yang baru menggantikan gambar prop yang lama. Baiklah, untuk membuat data anggota baru, pertama kita masukkan ke administrasi lagi. Terus klik pengaturan umum, pilih jenis perpustakaan. Nah, di situ kan banyak pilihan tuh. Pilih salah satu formnya, misalnya yang form entry anggota online, tekan itu yang bagian perguruan tinggi, misalnya contohnya. Nah, nanti kan banyak tuh pilihannya. Ini nih kayak ibaratnya biodata calon pustaka yang ingin bikin user. Terus sesuai, kalau bisa udah diisi, klik simpan. Terus kalau untuk membuat daftar aktivitas itu kembali lagi ke administrasi, buka pengaturan umum, masuk ke setting user, pengaturan user. Terus ini nih klik bagian tambah, masukkan user namanya, terus nama lengkap, terus emailnya, terus pilih klik aktif, bagian koleksi, klik aktif, terus perpustakaan besar, sirkulasinya perpustakaan besar. Nah, habis kalau udah diisi itu klik simpan. Terus masuk ke pengaturan lokasi perpustakaan, klik lagi administrasi. Terus masuk ke pengaturan umum lagi, klik lokasi perpustakaan. Nah, di sini kan kayak ada kodenya, nama perpustakaan, terus dengan alamatnya. Terus kalau misalnya untuk mau menambahkan lokasi perpustakaan, klik tambah ini. Lalu di sini ada kodenya, nanti dikirim kodenya.
menambahkan lokasi ruangan lagi, lokasi koleksi lagi, klik tambah. Terus diisi kodenya, terus namanya, deskripsinya yang ada biasanya di buku lampu ada. Terus buku tamu ini kita pilih. Terus habis itu masukkan logo lokasinya, browser, terus nanti dipilih yang sesuai. Habis itu klik simpan. Habis itu klik lagi administrasi. Oke, selanjutnya klik administrasi, lalu ke pengaturan umum. Lalu kita buka layanan Sabtu dan Minggu. Lalu misalnya layanannya itu tersedia di hari apa. Lalu misalnya layanannya liburnya itu di hari apa, misalnya hari Sabtu, kita checklist ya. Lalu kita klik simpan. Lalu selanjutnya balik lagi ke administrasi. Lalu kita klik hari pengaturan umum. Lalu kita klik hari libur. Setelah itu, nah sudah tampilan seperti ini. Kita masuk tanggal berapa kita libur, dalam rangka apa. Lalu kalau ingin ditambahkan, nah ini kita tambah. Nah ini kita masukin tanggalnya, keterangannya ini kita isi tentang apa hari libur tersebut. Lalu kita tekan simpan. Selanjutnya untuk pengatur penomoran koleksi dan barcode, yaitu ada di bagian administrasi. Selanjutnya terletak di pengaturan akuisisi dan memilih menu penomoran koleksi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk pemberian nomor induk kita pilih manual. Jika kita memilih nomor induk yang manual, maka pada saat menambahkan data eksemplar akan menampilkan tampilan Baiklah, selanjutnya kita buka administrasi lagi. Kita klik pengaturan akuisisi. Lalu selanjutnya kita buka ruas data bibliografis. Nah itu kan di bawahnya kan ada nomor kendali, tanggal, dan jam pemakaian terakhir. Nah kita isi saja sesuai dengan data yang ada. Apa yang ada, misalnya dia ada tanggal dan jam pemakaian terakhir. Lalu kita checklist kalau kita memang ada. Itu pun yang di bawahnya juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita tekan administrasi lagi. Lalu kita tekan lagi akuisisi. Kita tekan kategori koleksi. Nah, lalu kita tekan tambah. Terus kita masukin kode koleksinya, itu biasanya ada di tulang bukunya. Lalu kita masukin nama bukunya apa. Lalu kita simpan. Selanjutnya, oke, setelah disimpan, kita tekan lagi administrasi. Kita tekan lagi akuisisi. Lalu kita klik jenis sumber. Lalu tekan tanda tambah.
mengunggah buku atau pembelian kita tulis itu dari pembelian. Nah, baru kita simpan. Selanjutnya klik lagi administrasi, terus klik selanjutnya klik administrasi, terus pengaturan keanggotaan, pilih jenis anggota. Nah, di sini kan ada macam-macamnya, banyak pilihannya. Klik yang bagian koreksi, kemudian muncul nama-namanya, kayak nama, masa berlaku anggotanya, dendanya, dan berapa dia kena skor. Terus kalau misalnya udah terisi semua biodatanya, klik simpan. Nah, kalau kembali lagi ke yang tadi, nah kalau misalnya untuk menambahkan jenis anggotanya, klik tambah. Ada nama jenisnya sama kayak tadi, terus simpan. Balik lagi ke administrasi, terus ke pengaturan keanggotaan, terus ke redaksi keanggotaan, nah di sini kan muncul kategori-kategorinya, syaratnya, tata tertibnya. Klik untuk bagian koreksi kalau untuk memang ada kesalahan. Nah, di sini isilah yang tersedia di sini. Kalau misalnya sudah diisi semuanya, terus klik simpan. Nah, kalau misalnya untuk menambahkan, terus isi lagi, terus simpan. Kalau untuk menambahkan.